Baik, Bapak Ibu semuanya, malam ini kita diskusi ya terkait dengan tadi persiapan menjelang Idul Adha, yang ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam untuk menyambutnya dan tentunya bagaimana memilih eh, hewan yang sesuai dengan standar, sesuai dengan syariah Islam ini menjadi hal yang sangat penting dan terkait dengan upaya kita beribadah di bulan Ramadan ini, di bulan Idul Hijjah ya. Baik, ini saya jadi dari BPKH Cinagara yang memang spesialisasi saya di antaranya adalah sebagai fasilitator juru sembelih halal dan sebagai asesor juru sembelih halal. Sehingga eh, diminta untuk Mbak Ajeng share di pertemuan malam ini. Selanjutnya ini kita bahas tentang bagaimana empat pilar sembelihan itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Sembelihan halal itu apa sih, seperti apa gitu ya. Mungkin kita perlu pahami terlebih dahulu sebelum kita bahas yang lainnya ya. Yang pertama adalah orangnya seperti apa. Jadi dibahas bahwa sembelihan halal ini mencakup satu orangnya ya, orangnya bagaimana seorang muslim, kemudian baligh, berakal sehat, sadar, berani dan kompeten. Kemudian hewannya juga harus halal gitu ya, yang tentunya pembahasan halal ini sudah clear lah ya, hewan halal. Kemudian peralatannya, di peralatan juga harus sesuai dengan syariah ya, tidak boleh menggunakan tulang, gigi, kuku gitu ya, tanduk gitu ya. Ini menjadi sebuah syariah dan secara SKKNI ini sebenarnya menggunakan pisau yang tajam tentunya, tapi secara syariah intinya tidak boleh menggunakan tulang, kuku dan gigi serta tanduk ya. Kemudian prosesnya ya, prosesnya ini adalah bagaimana terpotongnya tiga saluran, membaca tasmiah dan sekali sayatan. Ini menjadi satu pilar sembelihan. Clear dengan empat hal ini, eh, sembelihan itu halal gitu ya. Nah, kita bahas terkait dengan orangnya ya. Bagaimana sih sebenarnya orangnya di Indonesia? Kita punya standar kompetensi kerja nasional Indonesia nomor 147 tahun 2022, ini sudah dari revisi dari 2015. Ini ada 10 unit kompetensi dan di sini apa, standar terkait dengan juru sembelih halal secara nasional, standar nasional itu seperti apa. Jadi sangat penting karena apa? Karena juru sembelih halal ini, penyembelih ini memiliki peran yang sangat penting sekali. Satu, sebagai penentu kelayakan hewan disembelih. Meskipun dokter hewan ini memeriksa dan 24 jam sebelum proses pemotongan, tetapi di akhir sebelum penyembelihan ini, juru sembelih halal yang memiliki peran untuk menyatakan apakah hewan disembelih atau tidak. Kemudian sebagai ujung tombak kehalalan. Jadi halal proses tadi bahwa tiga hal clear, tetapi satu proses penyembelihan tidak sesuai dengan syariat Islam, maka tidak halal. Nah, ini ditentukan oleh siapa? Oleh juru sembelih halal. Kemudian sebagai ujung tombak keamanan pangan, eh, bahwa bakteri ini akan bertambah ketika ada bakteri di awal. Sehingga ketika juru sembelih halal tidak higienis, tidak menjaga kebersihan diri, maka bakteri yang menempel pada sayatan hewan, sayatan penyembelihan ini akan bertambah. Dan kita paham bahwa bakteri ini bertambahnya eksponensial 2 pangkat n, bukan satu tambah satu jadi dua tambah empat begitu, tapi ini dua pangkat n, sehingga bagaimana juru sembelih halal terkait dengan keamanan pangan ini menjadi hal yang sangat urgen. Kemudian juga ujung tombak higien sanitasi tadi sangat berkaitan, ketika tidak menerapkan, maka menerapkan higien sanitasi pada pribadi dan lingkungannya tentunya ini akan mengakibatkan adanya tidak tidak berkualitas terkait dengan hasil sembelihannya dan kualitas dagingnya tentunya. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan penyembelihan ini? Tujuan penyembelihan itu ada tiga. Yang pertama, memotong tiga saluran, yaitu saluran pernapasan, pencernaan, dan pembuluh darah. Kemudian mengeluarkan darah dan mematikan. Ini sebenarnya penyembelihan, clear penyembelihan. Tapi dengan halal tadi ada empat hal tadi.